Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma. Saya Anissa Nurusada, kita berdua dari mahasiswa KKN RDR 77 Win Wali Songo Semarang. Jadi, dalam video ini kita akan membahas tentang apa nih, Ma? Kita mau diskusi nih tentang gimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan buat kita menjaga lingkungan di masa pandemi. Kita akan bahas yang paling relate banget dengan kehidupan kita selama di masa pandemi ini. Apa itu? Penggunaan masker. Ya nggak sih? Soalnya di masa pandemi ini kayak masker itu kan kewajiban, jadi semua orang pakai masker. Bener. Mulai dari anak kecil, terus lansia dan anak-anak muda kayak kita segala ini. usia deh. Iya. Sekarang udah diwajibin, wajib jip banget pokoknya pakai masker Dan ya. iya sih, dan masker yang paling banyak beredar itu masker sekali pakai, ya kan? Dimana masker sekali pakai itu kan kandungannya juga plastik sih, kayak berbahaya nggak sih buat lingkungan? Tentu berbahaya sih, selain berbahaya juga pasti menumpuk kan. Nah, berdasarkan data dari KLHK nih ya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dari yang saya search itu ternyata tuh dari 19 Maret 2020 sampai 9 Februari 2021 ini total timbulan limbah medis COVID-19 mencapai 7.500 ton coba dalam 1 tahun ini. Wow, keren sih. Itu baru 9 Februari. Sekarang udah November. Bayangkan itu 7.000 ton, kayaknya sekarang udah jadi berapa ribu ton ya? Bisa jadi kali duanya sih, ya nggak sih? Iya sih. Nah, jadi di video kali ini kita akan mengedukasi, berbagi informasi dengan kalian tentang cara membuang masker bekas sekali pakai. Nah, dari Kementerian Kesehatan sendiri tuh udah merilis nih pedoman cara mengelola limbah masker yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Yaitu dengan yang pertama, mengumpulkan masker bekas pakai kita. Kemudian kita harus mendisinfeksi masker bekas pakai kita. Nah, itu kita bisa dengan menggunakan klorin, pemutih juga bisa. Atau yang paling penting itu disinfektan. Yes. Kemudian cara yang ketiga itu dengan cara merusak masker itu. Jadi bisa dengan cara dirobek, talinya dilepas, dipotong. Itu gunanya apa sih? Kenapa sih maskernya harus dirusak? Penting banget nih, masker itu kenapa harus dirusak dulu sebelum kita buang, karena itu tuh bisa berdampak ke makhluk hidup lainnya. Seperti contohnya tuh aku pernah lihat tuh kayak masker itu kebuang sampai di laut kan. Jadinya masker itu tuh masih utuh. Kemudian sampai ikan-ikannya tuh kayak kejebak karena talinya, kayak gitu-gitu loh. Bahkan ada juga yang malah justru dimakan ya sama hewan-hewan liar itu. Dan ini kan membahayakan hewan itu juga, membahayakan hidup hewan tersebut. Setelah rusak maskernya, itu harus kita buang nih. Nah, buangnya ini pun harus beda loh, Mah. Kayak untuk kita-kita yang lagi sedang sakit nih, walaupun bukan COVID tuh ya, untuk berjaga-jaga aja. Maskernya itu tuh, masker bekas pakainya itu harus dibuang terpisah, soalnya nanti tukang sampahnya tuh juga harus beda nih, nggak bisa sembarangan. Tukang sampahnya pun harus menggunakan APD yang lengkap sendiri. Jadi selain kita melindungi diri kita sendiri, kita juga tetap menjaga keselamatan orang lain. Dan yang terakhir, setelah semuanya terbuang, jangan lupa untuk mencuci tangan. Yes, penting banget. Cuci tangan ini tuh harus ini loh ya, kayak jangan air mengalir doang, penting buat pakai sabun atau enggak hand sanitizer kayak gitu. Selain itu, selain penggunaan masker, yang menurut kamu urgent juga nih selama pandemi ini apa? Yang menurut aku urgent juga itu penggunaan plastik ya. Kayaknya di masa pandemi ini kan kita dianjurkan untuk stay at home. Nah, itu terutama anak-anak yang kayak kita ya, anak kuliahan, anak kos kayak gitu kan, kalau udah disuruh stay at home, stay at kos, otomatis makanannya itu pasti delivery order. Kebanyakan pasti delivery order ya kalau jadinya. misalnya sehari aja 2 kali delivery order itu udah plastiknya udah banyak banget ya, ditambah 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, pandemi ini sampai 2 tahun lebih. Nah, itu kan pasti penggunaan plastik kita yang sehari-hari aja udah sangat banyak. Nah, jadi kayak kita dari diri sendiri kita harus punya kesadaran untuk mengurangi penggunaan plastik. Nah, kalau lagi keluar tuh penting ya bawa perlengkapan pribadi, harus benar-benar lengkap teman-teman, walaupun itu ribet. Apa aja tuh perlengkapan pribadi? Perlengkapan pribadi ini tuh kita boleh bawa mukena sendiri, terus bawa alat makan sendiri. Alat makan sendiri itu kan bisa kayak
sendok garpu, terus sedotan juga ya. Sekarang kan udah lengkap tuh. Iya sih, ini kan udah new normal ya, kayak udah banyak sih tempat-tempat perbelanjaan yang udah diperbolehkan, udah kegiatan kita itu udah tidak terlalu dibatasi. Tapi ya kita dari diri sendiri yang harus membatasi itu, yang harus menyadari itu. Yes. Karena itu juga untuk kemaslahatan umat ya, untuk kebersihan umat, ya, lingkungan, iya. untuk kesehatan kita dan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yes. Kalau untuk penggunaan masker tadi, penggunaan sedotan yang kita siapkan sendiri ya, yang bukan sedotan plastik kita bawa sendiri tuh, sedotan dari rumah, itu aku setuju banget sih. Itu kayak Kan? soalnya ya kalau kita menggunakan sedotan plastik terus menerus, itu bayangkan berapa jumlah sedotan plastik yang sampahnya itu menumpuk di muka bumi ini ya. Sedangkan padahal kan itu bisa ya kalau kita bawa yang bisa dipakai ulang gitu ya, yang bukan plastik, itu sangat mengurangi limbah plastik. Membantu banget lah. Itu kan juga kecil sih ya, jadi teman-teman jangan malas bawa kayak gitu-gituan ya, perlengkapan pribadi. Udah sih, itu udah tersampaikan ya poin-poin pentingnya, Yes. semoga bisa dimengerti. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kalau masih ada info-info yang lain dari teman-teman nih yang belum kita bahas di sini, yang benar-benar penting banget, langkah kecil yang bisa kita Dari lakukan, diri sendiri untuk menjaga lingkungan dan kesehatan kita di masa pandemi. boleh banget tuh sharing ke kolom komentar di bawah sini. Ya, mari kita sama-sama menjalankan langkah-langkah kecil ini, dimulai dari diri kita sendiri. Yes. Semoga kedepannya dunia ini akan lebih membaik. Amin. Oke, kami dari tim KKN UIN Wali Songo Mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih. Cukup sekian sampai di sini video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.